Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan segera memulai pembinaan liturgi pada pagi hingga sore nanti. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas pertama tentang pendalaman mengenai kalender gerejawi. Kemudian nanti berdasarkan prinsip-prinsip itu bisa dipakai untuk membuat atau menyusun tata ibadah liturgi-liturgi, acara-acara khusus hari bumi dan lain sebagainya. Kemudian pada sesi yang kedua nanti, Bapak Ibu sudah disebut dalam kelompok, Bapak Ibu nanti akan melakukan workshop, simulasi membuat liturgi setelah nanti Pendeta Angga memaparkan. Nah, berita gembiranya saya akan menunjukkan, nanti sebelum Pendeta Angga menyampaikan materi, akan ada buku yang dibagi. Nah, ini ya. Apakah semuanya mau? Mau, Pak Angga. Tapi sayang terbatas. Jadi harus konsentrasi. Ya, harus konsentrasi, nanti kalau Pendeta Angga menanyakan, bisa menjawab, belum tentu juga mendapatkan. Itu adalah otoritasnya Pendeta Angga sebagai pembicara. Tapi berita baiknya beliau membawa setumpuk buku. Ini akan dibagikan untuk kita semua. Kami berterima kasih untuk berkat yang diberikan kepada kami. Tepuk tangan dulu buat Pendeta Angga. Baik, sebelum memulai sesi pertama ini, kita akan memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami boleh berada di ruang ini dalam keadaan baik, dan juga rekan-rekan di dalam ruang Zoom mengikuti acara ini dengan baik pula. Kami akan memulai sesi pertama pada hari ini. Kami percaya dengan hikmat-Mu, Engkau akan menuntun, menolong Pendeta Angga dalam menyampaikan materi, juga semua hal yang akan kami pakai. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pendeta Angga. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur pagi ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berbagi cerita, berbagi kisah pelayanan tentang liturgi. Nah, tadi sudah sekilas diperkenalkan bahwa saya berasal dari kota Semarang. Dan sebetulnya beberapa orang tanpa diperkenalkan pun sebagian pasti sudah menebak saya berasal dari Semarang. Kenapa? Karena postur tubuhnya seperti lumpia, gitu ya. Lalu selain postur tubuhnya seperti lumpia, kalau dipandang itu manis seperti kue mochi. Dan yang selanjutnya cukup sampai di sini saja gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melayani di GKI Karangsaru Semarang. Dari kecil berjemaat di GKI Karangsaru dan ditahbiskan di GKI Karangsaru. Jadi terbukti saya bukan nabi karena diterima di tempat asal. Tapi saya berkewajiban untuk menyuarakan suara kenabian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang liturgi, maka sesi kita hari ini adalah bisa ditayangkan. Kita akan melihat peta acara kita hari ini. Nah, akan ada 3 bagian. Yang pertama itu liturgi Minggu GKI 45 menit berbicara tentang definisi liturgi, lalu peran setiap penata layan liturgi di dalam ibadah, pola liturgi Minggu GKI, dan tentang transendensi dan imanensi Allah. Nah, bagian ini adalah bagian yang bisa di-skip. Nanti akan saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Kalau bagian ini ternyata semua sudah pernah mendapatkan, maka akan kita lewati. Tetapi kalau Bapak Ibu berkehendak, ya disinggung saja sedikit Pak, supaya kami juga kembali ingat, maka kita akan bahas bersama-sama. Lalu yang kedua tentang kalender liturgi, itu mengenai sejarahnya hanya sedikit, dan kita akan lebih banyak bahas tentang siklus kalender liturgi, tentang apa itu kalender liturgi sepanjang tahun, dan yang sesi terakhir menyusun liturgi secara kreatif. Ini yang memakan waktu cukup banyak, dan memang tujuannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke bagian pertama, liturgi Minggu GKI, kami di Sinode Wilayah Jawa Tengah itu memiliki satu grup WA, judulnya adalah, nama grupnya, Kreasikan Liturgimu. Jadi itu dibentuk ketika kami dulu mengadakan workshop liturgi seperti ini,
Kemudian yang mau bergabung di dalam grup itu akan dimasukkan ke grup WA, dan kami bertukar liturgi dari satu gereja ke gereja lain. Secara periodik saya juga memberikan informasi tentang lagu-lagu him yang baru, tentang bagaimana membuat litani, bagaimana ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Prapaskah itu menghidupkan lilin atau memadamkan lilin, lalu dan lain sebagainya, sampai ke hal-hal yang kecil itu didiskusikan di situ, sehingga kehidupan berliturgi di gereja itu bisa semakin semarak. Nah, harapannya dari Komisi Musik dan Liturgi Sinode Wilayah Jawa Timur rupanya juga punya kerinduan yang sama. Dan oleh sebab itu gunakan kesempatan ini baik-baik untuk memajukan kehidupan liturgi di gereja kita masing-masing. Yang pertama tentang liturgi Minggu GKI. Next. Next. Ya, apa itu liturgi, ibadah, kebaktian, dan worship? Istilah ini sering digunakan gitu bertumpuk-tumpuk ya. Liturgi ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Gitu. Liturgi kebaktian malam Natal. Nah, apa sebetulnya ini? Ringkasnya, singkatnya demikian Bapak Ibu. Liturgi kebaktian ibadah worship itu adalah perbuatan atau tindakan aktif jemaat dalam rangka memuja atau menyatakan hormat kepada Tuhan yang layak disembah. Jadi penekanan dari liturgi itu adalah keaktifan jemaat di dalam menyembah Tuhan. Karena liturgi berasal dari kata leos dan ergon yang artinya pekerjaan rakyat, pekerjaan umat untuk Tuhan. Jadi berliturgi berarti kita bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini poin yang pertama yang harus kita mengerti, kita pahami, kita ingat sebagai para perancang liturgi. Tugas kita adalah membuat jemaat itu bagaimana bisa aktif dalam menyembah Allah di dalam setiap aspek yang ada di dalam liturgi yang kita susun. Bukan menjadi penonton. Nah, ada satu tokoh teolog yang terkenal dari Denmark bernama Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard ini melihat kehidupan liturgi pada zamannya dan dia melontarkan satu kritik yang cukup membangun, kritik yang cukup baik. Dia berkata demikian, liturgi itu dapat diandaikan sebagai sebuah pertunjukan opera atau drama. Nah, di dalam sebuah pertunjukan opera atau drama itu setidaknya ada 3 pihak yang terlibat. Pemain, sutradara, dan penonton. Kierkegaard berkata, ibadah itu juga seperti itu. Dan kalau ibadah itu diibaratkan sebagai sebuah pertunjukan opera atau drama, lalu pertanyaannya, siapa sutradaranya, siapa pemainnya, dan siapa penontonnya? Silahkan jawab di hati masing-masing. Kalau sudah ada jawabannya, kecuali para pendeta, ya, kecuali para pendeta yang mau menjawab, mencoba ketiganya, silahkan angkat tangan, berdiri, dan nanti akan menjadi orang pertama yang menerima buku ini. Silahkan. Di dalam liturgi, itu siapa sutradaranya, siapa pemainnya, dan siapa penontonnya. Silahkan berdiri, Ibu. Dari GKI Pondok Chandra. Dengan Ibu Ade. Siapa sutradara di dalam liturgi menurut Ibu Ade? Pelayan ibadah atau penata layan ibadah. Lalu siapa pemainnya? Berarti sutradara dan pemain itu adalah penata layan ibadah. Lalu siapa penontonnya? Penontonnya Tuhan. Ada yang berpendapat lain? Silahkan duduk, terima kasih. Ada yang berpendapat lain? Yang berpendapat lain nanti akan mendapat buku juga. Kelihatannya orang Surabaya, orang Jawa Timur itu harus dipancing-pancing dengan hadiah gitu ya. Sama dengan orang Jawa Tengah. Silahkan yang mau berpendapat lain. Semua sepakat demikian? Ya, silahkan Ibu dari mana? Oh, saya mas gerejanya. Oke. Oke, Ibu silakan maju. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kedua saudari kita yang sudah berani.
Nah, Bapak Ibu, saya akan bagikan dua buku. Buku yang ini yang berwarna hijau kebiruan, itu adalah kumpulan khotbah saya 12 dan kumpulan 12 himne terjemahan. Yang ada di dalam buku hijau itu, himne terjemahannya mayoritas adalah berkat yang dinyanyikan. Di dalam buku nyanyian kita kan kurang, maka saya terjemahkan dari buku-buku himnal dari luar dengan berbagai gaya, ada gaya Tionghoa, ada gaya pop modern, ada gaya klasik. Di tiap partitur itu ada QR code-nya. Ketika QR code itu di-scan, maka akan terhubung dengan YouTube GKI Karangsaru dan Bapak Ibu bisa mendengarkan dan melihat video contoh dari buku itu. Itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa sutradara, pemain dan penonton di dalam liturgi? Jawabnya adalah sutradaranya itu penata layan liturgi, pemainnya itu jemaat, penontonnya adalah Tuhan. Sebagai para membuat liturgi, penyusun liturgi, kita harus paham betul ini. Jadi tugas kita itu adalah membantu jemaat supaya dia bisa bermain dengan indah di hadapan Tuhan. Mempertunjukkan pertunjukan yang indah di hadapan Tuhan. Kalau menyanyi, ya menyanyi yang baik kepada Tuhan. Kalau berdoa, ya bisa berdoa dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Kalau mengucapkan litani, ya litaninya itu bisa diucapkan dengan baik, dengan serempak, dengan kompak di hadapan Tuhan. Nah, ini menurut Kierkegaard. Mengapa dia berkata demikian? Karena pada prakteknya, pada waktu itu, di gereja di Denmark, jemaat itu hanya sebagai penonton. Pemain adalah para penata layan ibadah, yang bernyanyi ya penata layan ibadah, karena lagunya sulit sekali, jemaat hanya sebagai penonton. Nah, Tuhan sebagai apa? Tuhan tidak tahu sebagai apa. Nah, itu kritiknya terhadap kehidupan gereja pada waktu itu, dan ada satu kritik terhadap pendapat Kierkegaard demikian. Penata layan liturgi, kita semua ini, itu sutradara, tapi sekaligus pemain juga. Karena tidak mungkin seorang sutradara dalam ibadah, seorang penata layan liturgi, hanya membuat, kemudian melepaskan liturgi itu. Maka ketika kita tidak ikut memainkan liturgi itu, kita akan kesulitan di dalam mengevaluasi. Apakah liturgi yang kita buat ini betul-betul dapat membantu setiap orang yang beribadah bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa bernyanyi dengan sukacita, bisa memahami akan tema besar dari ibadah itu. Nah, seringkali yang kita lakukan sebagai penata layan liturgi adalah kita sebagai sutradara, tapi kita tidak ikut bermain di dalamnya. Seksi liturgi panitia Natal. Hari H tidak mengikuti liturgi, tapi hari H, wah kesana kemari, ngurusi, oh lilinnya kurang, koreknya kemana gitu. Itu malaikatnya sayapnya hilang gitu ya. Sehingga kita sebagai pembuat liturgi, sebagai sutradara itu tidak bisa menikmati apa yang kita buat, sehingga kita tidak bisa mengevaluasi apakah liturgi yang kita buat ini betul-betul baik, sehingga di pelayanan-pelayanan selanjutnya, liturgi yang kita buat dari hari ke hari ya sama, tidak ada perkembangan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai penata layan ibadah itu sutradara sekaligus pemain. Ikutlah bersama dengan jemaat. Ketika semua sudah dipersiapkan dengan baik, percayakan bagian-bagian yang sudah dipercayakan kepada orang lain. Jangan semua kita pegang. Supaya kita juga bisa menikmati liturgi itu. Bermain bersama-sama dengan jemaat. Ini poin yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam liturgi GKI. Liturgi GKI itu berkiblat pada liturgi ekumenis, liturgi 5. Liturgi 5 bukan berarti liturginya ada 5, tetapi liturgi yang disepakati di ibu kota Peru yaitu 5. Liturgi ini dapat dipakai dalam ibadah bersama oleh gereja Roma Katolik, Ortodoks maupun Protestan. Diterima secara ekumenis. Nah, pola liturgi ini disebut sebagai fourfold pattern of worship. Dasar Alkitabnya dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 dan bentuknya adalah dialog antara manusia dengan Tuhan, antara Tuhan dengan manusia. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah menerima materi ini? Bisa angkat tangan. Sudah pernah? Belum? Kalau belum berarti kita lanjut ya. Nah, kita akan baca bersama-sama. Saya membaca bagian yang berwarna putih, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca bagian yang berwarna kuning. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap.
Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang pada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku karena aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah dasar dari landasan teologis dari liturgi kita. Landasan teologisnya adalah liturgi itu sebagai perjumpaan antara Allah dengan umatnya. Seperti di sini Allah menjumpai Yesaya. Dan kita lihat liturgi GKI itu pada dasarnya memang adalah perjumpaan antara umat dengan Allah. Di mana Allah yang berinisiatif menjumpai umatnya, seperti ketika Allah berinisiatif untuk menjumpai Yesaya. Dan di dalam perjumpaan tersebut, perjumpaan antara Allah dan manusia, terdapat dialog antara Allah dan manusia. Berarti Allah berfirman, manusia merespon. Allah berfirman, manusia merespon. Dan melalui litani puji-pujian dan doa, itulah umat aktif merespon apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, ini yang harus kita pegang, poin yang ketiga sebagai penyusun liturgi. Liturgi adalah perjumpaan antara umat dengan Allah. Allah berinisiatif menjumpai umatnya, dan dalam perjumpaan tersebut ada dialog antara Allah dan ada dialog dengan umatnya. Nah, sebagai penyusun liturgi kita harus memperhatikan hal ini supaya ketika kita misalkan memilih lagu setelah kata pembuka. Kata pembuka, natsnya adalah jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kira-kira lagu yang cocok untuk menyertai nats ibadah itu apa? Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka nats, lagu yang cocok dinyanyikan setelah itu? Kelihatannya harus diiming-imingi buku nih. Silakan yang sukarela boleh angkat tangan. Silakan, ada yang berani? Ya, kelihatannya memang harus diiming-imingi buku nih, Pak. Oke. Kali ini bukunya beda. Yang buku putih ini isinya adalah 100 himne terjemahan, di mana himne ini sudah saya terjemahkan dan di dalamnya ada QR code juga yang bisa di-scan. Dan disusun berdasarkan kalender gerejawi. Jadi lagu-lagu temanya Rabu Abu, lagu-lagu temanya Advent, lagu pengakuan dosa, ada semua di sini. Silakan. Oh, betul kan? Begitu diiming-imingi buku langsung pada tunjuk jari semua gitu ya. Sebelah sini dulu, ya Ibu. Dari mana? Dari GKI Sulung. Oke. Inilah hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari itu. Mari semua datang. Oke, kita tepuk tangan untuk saudara kita. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan supaya dialog antara Allah berfirman kepada kita melalui firman-Nya, melalui ayat yang dibacakan. Jemaat meresponnya dengan nyanyian atau dengan doa atau dengan litani yang berkaitan dengan firman itu. Jangan lagunya misalkan ayatnya adalah jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita lagunya misalkan yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai. Susah juga ya nyari tidak sesuai ya. Dihapuskan dosaku gitu ya. Itu kan nggak cocok.
Jadi dialognya tidak terlihat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia bagannya dari four pattern of worship. Itu intinya 4 ordo ini kita berhimpun. Ketika kita berhimpun, Tuhan berfirman. Ketika Tuhan berfirman, kita mensyukuri akan firman Tuhan yang sudah diberitakan. Dan ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kita tidak dibiarkan untuk berkubang di dalam gereja saja, tapi kita diutus untuk keluar, mempraktekkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya tawarkan untuk menganalisis bagian-bagian dari liturgi GKI satu persatu dalam waktu yang singkat. Jadi, mulai dari votum salam sampai nanti berkat, itu kita akan mencoba memberi panah. Ke atas, itu artinya ini tindakan umat bagi Allah. Ke bawah itu Allah bagi umat. Lalu ke kanan itu bagi diri sendiri, ke kanan kiri itu bagi diri sendiri dan sesama. Akankah kita lakukan atau kita skip? Sudah pernah? Belum ya? Oke, kita secara cepat. Next. Ya. Ya, puji Tuhan sudah ada jawabannya gitu ya. Ya, ternyata ini di PDF, jadi efeknya tidak bisa kebaca. Tidak apa-apa, lanjutkan supaya cepat. Ya, saudara-saudara, prosesi dengan nyanyian prosesi dan votum itu panahnya ke atas. Berarti itu adalah tindakan umat bagi Allah. Prosesi kok tindakan umat bagi Allah toh, Pak? Prosesi itu sebetulnya apa sih? Proses itu sebetulnya ngapain sih kita berdiri? Oh, itu menghormati pendeta yang masuk. Waduh, itu menghormati Alkitab. Bukan Bapak Ibu, prosesi itu adalah sebetulnya yang berprosesi itu tidak hanya para penata layan ibadah, pendeta, dan penatua, tetapi kita semua itu seharusnya berprosesi sebagai simbol kita menanggapi akan panggilan Allah untuk beribadah. Maka kita berdiri ketika prosesi sebagai tanda kita ini ikut berprosesi. Jadi prosesi ini adalah kita menanggapi panggilan Allah untuk datang beribadah. Dengan nyanyian prosesi, panahnya ke atas, votum. Votum itu apa sih? Votum itu adalah pernyataan, pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semua atas perkenan Allah. Maka formulanya adalah pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita bisa sampai ke gereja, kita bisa selamat sampai di gereja itu atas pertolongan Allah. Atau formula yang lain, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam, Tuhan beserta saudara, dan beserta saudara juga. Itu apa? Salam itu panahnya ke sebagai, istilahnya apa? Pelayan liturgi memberikan salam kepada orang-orang yang datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian ini masih diperdebatkan. Ini sebetulnya pelayan liturgi itu mewakili Tuhan menyampaikan salam, atau itu murni salam dari pelayan liturgi menyapa umat yang hadir. Sampai sekarang masih diperdebatkan. Selanjutnya kata pembuka. Kata pembuka isinya adalah biasanya pembacaan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dibacakan berarti itu Allah berfirman kepada umatnya. Dan umat menanggapi dengan nyanyian. Jadi nyanyian setelah kata pembuka diusahakan berkaitan dengan nats hari itu. Kalau tidak ada yang sesuai gimana? Kalau yang tidak sesuai gimana? Ya cari yang umum. Yang penting jangan ketika ini adalah masa prapaskah, kemudian nyanyian ibadahnya adalah oh datanglah Immanuel. Nah itu tidak cocok gitu ya. Jadi cari saja yang umum. Kalau misalkan memang tidak bisa mencari yang sesuai, tepat gitu. Nah itu nanti seni dari pemimpin liturginya, entah itu pendeta, entah penatua, memberikan prolog, bisa menyambungkan itu. Pengakuan dosa jelas itu naik kepada Tuhan, nyanyian jemaat juga naik kepada Tuhan. Lanjut, berita anugerah, pemberian pengampunan dari Tuhan, maka panahnya ke bawah. Salam damai, panahnya ke kanan ke kiri, nyanyian jemaat ke atas, itu dinaikkan kepada Tuhan. Maka nyanyian jemaat
itu ketika setelah berita anugerah bisa bertema tentang pengampunan dosa yang secara umum seperti dihapuskan dosaku, terus ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku, atau nyanyian yang berkaitan dengan kata-kata di dalam nats berita anugerah itu. Kita lanjutkan. Pelayanan firman, doa pelayanan firman berarti panahnya ke atas, kita mohon kepada Tuhan, mohon kepada Roh Kudus. Pembacaan Alkitab dan khotbah panahnya ke bawah. Saat hening itu panahnya ke samping, itu kita merefleksikan tadi yang kita dengar itu apa, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan, kita ubah dari kehidupan kita berdasarkan firman yang kita dengarkan. Ada pertanyaan, saat hening, apakah harus benar-benar hening atau boleh ada instrumen musik? Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian gimana? Ada instrumen musik. Kenapa kok ada instrumen musik? Meresapkan, membangun suasana. Benar. Nah, ini pendapat pribadi saya, saran. Ketika saat hening itu diisi dengan instrumen musik, maka pemusik jangan memainkan lagu-lagu yang diketahui jemaat. Karena jemaat nanti akan susah berefleksi, dia justru akan bernyanyi di dalam hatinya. Jadi pemusik-pemusik waktu saat hening, pemain organ ya mainkan progresi-progresi akord. Pemain piano mainkan saja progresi-progresi akord yang membangun suasana itu menjadi suasana meditatif. Itu betul-betul saya alami Bapak Ibu Saudara sekalian ketika saat hening, kemudian pemusiknya itu memainkan satu lagu gitu, saya mulai mau berefleksi bingung gitu ya. Pengennya ikut nyanyi. Nah itu ini saran pribadi dari saya begitu ya. Jadi saat hening boleh diiringi dengan instrumen musik, tetapi bukan lagu-lagu yang dikenal jemaat. Selanjutnya pengakuan iman ini panahnya ke atas dan ke samping kanan kiri. Berarti ketika mengaku iman kita itu sedang memproklamasikan iman kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Maka para penatua ketika memimpin pengakuan iman, apa yang harus ditampilkan? Gestur apa yang harus ditampilkan? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Itu gestur doa. Gestur proklamasi seperti apa? Pandangan ke depan, suara lantang. Itu kita sedang bersaksi kepada saudara kita di kanan kiri dan kepada Tuhan bahwa Allah yang kupercayai adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, doa syafaat. Doa syafaat itu adalah doa atas nama orang lain, doa untuk orang lain. Jadi pokok doanya seharusnya lebih banyak untuk komunitas di luar kita. Berdoa untuk kita boleh, tetapi sebagai orang-orang percaya kita diberi tugas juga untuk mendoakan orang-orang di luar komunitas kita. Nah, seringkali doa-doa syafaat di banyak gereja isinya mendoakan komisi anak, komisi remaja, komisi sekolah minggu, pendetanya, pembangunan gereja gitu. Kita tidak pernah mendoakan orang-orang di sekitar kita. Nah, gereja kami memulai satu hal yang unik. Mulai beberapa tahun yang lalu, setiap minggu mendoakan satu gereja GKI yang lain urut. Mulai dari Sinode Jabar, terus nanti ke Sinode Jatim. Nah, ini ada peristiwa unik. Ketika kebaktian itu live streaming, kemudian diikuti oleh banyak gereja, dan gereja kami misalkan nih, mendoakan GKI Manyar, gitu ya. Maka yang gereja-gereja lain itu pada tanya ke saya, ke pendeta yang lainnya, GKI Manyar memangnya ada apa tuh? Kok sampai didoakan? Nah, kesempatan itu saya gunakan untuk menjelaskan, oh ini kami memulai kebiasaan baru, mendoakan gereja yang lain. Entah ada masalah, entah tidak ada masalah, kami doakan supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Nah, selanjutnya pembacaan nats persembahan itu panahnya ke bawah dan nyanyian jemaat itu panahnya ke atas. Antara nats persembahan dan nyanyian persembahan diusahakan itu mempunyai kecocokan tema. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Nyanyian yang paling tepat adalah mengucap syukurlah di dalam segala hal, atau nyanyian lain yang temanya serupa. Nyanyian jemaat, pengutusan itu ke atas, pengutusan dan berkat itu ke bawah, lalu haleluya amin itu panahnya ke atas. Nah, itu adalah liturgi kita yang setiap minggu kita rayakan.
perhatikan pola dialognya, mana yang harus betul-betul itu terhubung antara ayat dan lagu yang kita pilih. Sebagai penyusun liturgi kita harus memperhatikan itu. Itu tentang liturgi GKI. Sebelum masuk ke dalam gambar Allah dalam liturgi Minggu GKI, adakah pertanyaan tentang unsur-unsur liturgi Minggu GKI? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Gambar Allah dalam liturgi Minggu GKI ini berbicara tentang transendensi dan imanensi Allah. Kenapa materi ini saya berikan? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sering kita dengar adalah liturgi Minggu GKI itu dirasa kaku, dingin, lalu apalagi tidak dinamis, apalagi monoton. Nah, itu penyebabnya apa? Nah, saya tengarai seperti ini. Ekspresi dalam liturgi Minggu, kita bisa melihat bahwa ada dua kelompok gereja yang mengekspresikan dirinya di dalam liturgi, yang satu begitu teratur, yang satu begitu ekspresif. Nah, ekspresi dalam sebuah perjumpaan itu dipengaruhi oleh pemahaman dan pandangan tentang siapa sosok yang dijumpai di dalam liturgi itu. Nah, oleh sebab itu, maka ekspresi umat ketika berjumpa dengan Allah dalam liturgi dipengaruhi oleh pemahaman umat terhadap sosok yang dijumpai dalam liturgi. Liturgi yang Bapak Ibu susun itu akan dipengaruhi oleh pemahaman tentang Allah di benak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di benak Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang tidak kompromi dengan dosa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, maka liturgi yang Bapak Ibu susun itu akan mengarahkan jemaat untuk berjumpa dengan sosok Allah yang demikian. Tetapi ketika Bapak Ibu di dalam benak Bapak Ibu Saudara sekalian, itu memandang Allah sebagai Allah itu yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Dekat, Penyayang, Allah sebagai sahabat, maka dalam liturgi yang Bapak Ibu buat, itu akan mengarahkan jemaat berjumpa dengan Allah yang imanen. Tadi Allah yang transenden, yang maha-maha di atas sana, sekarang yang sebaliknya adalah Allah yang imanen, yang dekat dan mendekat. Nah, yang mana yang betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang betul menurut Yesaya 6 ayat 1-8 demikian. Kita melihat tadi dalam bacaan kita Yesaya 6 ayat 1-8, kita melihat Allah itu digambarkan sebagai Allah yang transenden. Dia yang bertahta. Wah, bertahta ini kan konotasinya sebagai raja. Berarti dia itu maha kuasa dan maha kudus. Nah, sebagian besar orang GKI memahami Allah itu sebatas sebagai Allah yang transenden saja. Jadi membuat cara beribadahnya itu seperti seseorang yang sedang menghadap kepada raja. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menghadap kepada raja, kalau di Jogja gitu ya, itu harus sampai sujud, jalannya bersimpuh, tidak boleh melihat muka raja secara langsung, tidak boleh tersenyum sembarangan, semua diatur. Tetapi kalau kita menghadap atau bertemu dengan teman kita, cara jalannya kan sudah beda. Cara kita bertutur sudah beda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa liturgi GKI sebagian dirasakan kaku, dirasakan tidak dinamis, membosankan, monoton? Kemungkinan besar karena pandangan orang-orang yang merancang liturgi dan orang-orang yang hadir di dalam liturgi, Allah itu semata-mata dipahami sebagai Allah yang transenden saja. Jadi beribadah dalam ketakutan. Ini berdiri apa duduk ya? Takut kalau salah nanti itu. Terus mempersembahkan persembahan itu pakai amplop apa enggak ya, lihat kanan kirinya. Takut kalau salah dan lain sebagainya. Padahal di dalam bacaan kita itu ternyata juga menyiratkan, menunjukkan Allah itu juga Allah yang imanen. Di mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yesaya 6 ayat 1-8 ini dikisahkan Allah menjumpai Yesaya saat pemerintahan Raja Uzia. Raja Uzia itu dulu raja yang baik awalnya di hadapan Allah. Kemudian ketika dia berhasil, dia jadi sombong, dia melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang raja dan harusnya hanya boleh dilakukan oleh orang Lewi. Dia merasa dirinya hebat. Nah, kehidupan orang Israel pada waktu itu sedang porak-poranda, baik dari sisi moral,
sisi spiritual maupun segala sisi kehidupan mereka. Di tengah-tengah kehancuran kehidupan bangsa Israel itulah Allah berinisiatif menjumpai umatnya melalui Yesaya. Jadi Allah itu mau mendekat. Tidak hanya ada di atas, tapi dia mau mendekat. Mendekat untuk apa? Untuk melayani umatnya. Dikatakan Allah menampakkan diri dalam jubah putih. Jubah putih itu pakaian para imam. Berarti Allah datang itu hendak melayani jemaat sebagai imam. Dan tugas imam itu apa sih Bapak Ibu? Yang utama di dalam ritual orang Israel, menjadi perantara antara Allah dan umat. Mempersembahkan korban penghapusan dosa kepada Allah. Allah di dalam bacaan kita, Yesaya 6 ayat 1-8 itu adalah Allah yang pengampun. Loh kok bisa? Tahu dari mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, orang yang berjumpa langsung muka dengan Allah pasti akan mati. Karena kekudusan Allah tidak akan bisa dihadapi oleh manusia yang berdosa. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesaya, celakalah aku karena aku manusia yang najis bibir. Jadi Yesaya bilang, wah, aku berjumpa dengan Allah, pasti aku akan mati. Karena memang hukumnya manusia berdosa berjumpa dengan Allah yang kudus akan mati. Tapi kenyataannya Yesaya mati enggak? Enggak toh? Berarti sebelum Yesaya mengaku dosa, Allah sudah mengampuni. Sehingga ketika Yesaya itu berhadapan dengan Allah, Yesaya tidak mati. Dan sebagai tanda bahwa Allah sudah mengampuni Yesaya, maka malaikat mengambil bara dengan sepit emas disentuhkan kepada bibir Yesaya. Allah itu Allah yang pengampun. Dan yang di ayat terakhir tadi kita baca, Allah itu tidak arogan. Allah tidak berkata, sekarang kamu kuutus, harus mau pergi. Tidak. Tapi Allah berkata, siapa yang mau kuutus? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, dengan demikian, Yesaya 6 ayat 1-8 ini menggambarkan sosok Allah yang transenden, tapi sekaligus yang imanen. Allah yang tidak kompromi terhadap dosa, tetapi Allah juga yang maha pengampun, yang mau mengampuni umatnya, yang mau mengaku di hadapannya. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, tetapi juga dia yang mendekat sebagai sahabat bagi setiap umatnya yang mau berjalan bersama dengan dia. Sebagai pembuat liturgi, penyusun liturgi, konsep gambar tentang Allah yang transenden dan imanen ini harus benar-benar ada pada pemahaman kita. Sebab jangan sampai kita membuat liturgi yang membuat umat berjumpa pada sosok Allah yang salah. Allah kita transenden dan imanen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keseimbangan gambar Allah dalam liturgi ini itu membuat liturgi akan menjadi sangat berwarna. Penghayatan akan Allah sebagai Raja yang transenden itu akan membawa liturgi kita ada unsur kekitmatan, keseriusan. Tetapi penghayatan akan Allah yang imanen itu akan membuat liturgi kita menjadi dinamis, menjadi tidak kaku, menjadi hangat. Dan itu yang harus kita usahakan. Kalau tadi Profesor Yahya yang berkata demikian, maka salah satu ahli liturgi dari Singapura, Simon Chan, menekankan pentingnya pengertian yang seimbang tentang Allah yang transenden dan imanen itu. Allah itu memang transenden, tetapi ingat, dia juga imanen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita terlalu menekankan akan ketransendensian Allah, maka ibadah kita menjadi ibadah yang menakutkan, kaku, seram, membosankan. Kalau kita terlalu menekankan akan sisi imanensi Allah, maka liturgi yang kita buat, ibadah yang kita rancang itu akan serampangan, terasa tidak ada hormat sama sekali. Yang benar, Allah kita itu keduanya. Ini poin yang keempat. Kita merancang liturgi, membantu jemaat untuk bisa berjumpa dengan Allah yang transenden dan imanen itu. Ya, ini sesi tentang pemahaman dasar mengenai liturgi. Silakan jika ada pertanyaan. Mari Bapak Ibu, kita buka 3 pertanyaan dulu. Silakan angkat tangan, kemudian sebutkan nama dan asal jemaat. Ya.
Bentar, saya bantu. Apa ya? Oke. Nama saya Yulia, saya dari GKI Damai. Saya ingin menanyakan, Pak, mungkin kalau kecepatan ya mohon maaf. Bagaimana cara membuat suatu liturgi yang menunjukkan keimanenan, dimensi imanensi Dan Tuhan? transendensi Allah. Iya. Ya. heeh. Oke. Ya. Ibu Yulia pemusik, pembuat liturgi atau kantoria? Semuanya, Pak. Semuanya. Oke. Kalau semuanya berarti boleh mendapatkan buku yang putih ya, Pak Erik nanti dicatat. Nah, bagaimana untuk menampilkan keduanya ini supaya seimbang? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling gampang itu dalam pemilihan lagu. Kadang-kadang para pembuat liturgi itu hanya terpancang pada tema. Temanya tentang doa. Maka semua lagu dari awal sampai akhir itu tentang doa semua. Lagu pembukaan indahnya saat yang teduh. Lagu kedua jika jiwaku berdoa. Lagu ketiga Tuhan sambut jiwaku. Lagu keempat dia hanya sejauh doa. Lagu kelima semua berbicara tentang doa. Padahal lagu yang berbicara tentang doa kecenderungannya imanen. Itu dari sisi imanensi dan transendensi Allah. Dari sisi musikalitasnya cenderungnya slow. Maka ibadah itu tidak ada bedanya dengan ibadah penghiburan di rumah duka. Dari awal sampai akhir. Ketika tim liturginya ditegur oleh majelis jemaat, ini kenapa lagunya begini? Kami ini berpatokan pada tema. Temanya tentang doa, maka semua lagu kami pilih yang sesuai dengan tema. Apalagi kemarin pendeta Angga di ceramah itu bilang gitu. Harus sesuai. Jadi semua, waduh gawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, ketika kita memilih lagu, pada dasarnya adalah lagu-lagu kunci yang berkaitan dengan tema itu boleh ditempatkan di tempat-tempat yang kunci. Tetapi lagu-lagu yang lain itu perhatikan juga dinamika dari keseluruhan liturgi. Ingat tentang transendensi dan keimanensian Allah. Kalau transendensi itu berarti nuansa khidmat. Nuansa khidmat itu bisa dibangun dari lagu-lagu yang seperti apa? Lagu yang dalam tanda kutip dianggap klasik itu ya. Misalkan, hai mari sembah yang maha besar. Lalu lagu-lagu yang menunjukkan sisi imanensi Allah, lagu-lagu yang seperti apa? Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat. Betul ya? Pemilihan lagu, ketika kita membuat daftar lagu dalam satu liturgi, tidak hanya mengacu pada tema, tapi juga perhatikan akan itu. Jangan-jangan ini laguku semua tidak seimbang antara menciptakan suasana transendensi dan imanensi Allah itu. Kecenderungannya adalah ketika memilih lagu itu berdasarkan selera. Saya sukanya lagu-lagu yang klasik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari awal sampai akhir dihantam semua klasik gitu ya. Jadi belum saatnya saat teduh, jemaat sudah saat teduh semua di gereja. Nah, itu salah satu tipsnya ya, Ibu, dalam pemilihan lagu. Ada lagu yang bisa membuat kita merasakan transendensi Allah. Misalkan, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Nah, yang jadi persoalan adalah kadang-kadang pemusik itu tidak bisa menempatkan diri dengan tepat. Wah, aku sukanya musik pop. Lagu Pujilah Tuhan Sang Raja dibuat pop. Pakai ritme jeduk 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 jeduk. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Kita tidak akan bisa merasakan sisi transendensi Allah. Ini tips juga bagi para pemusik. Kita sebagai para pemusik itu harus bisa menempatkan diri kita, menempatkan selera dan ego musik kita di bawah kepentingan nyanyian jemaat. Berusahalah untuk mengapresiasi nyanyian jemaat sesuai dengan zamannya. Kita lihat di buku Kidung Jemaat itu di bawah ada tulisan dari tahun 1800. Oh, ini berarti kira-kira klasik nih, dibuat klasik. Tapi kita ketemu lagu misalkan lagu kontemporer zaman sekarang tuh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya dibuat kontemporer.
Nanti ketemu lagu, angkatlah hatimu pada Tuhan. Iringannya dibuat seetnik mungkin. Jadi dalam satu rangkaian ibadah, itu jemaat bisa, kalau saya bilang menikmati, nanti jemaat jadi penonton gitu ya. Jemaat bisa diajar mengapresiasi berbagai warisan musik gereja dari berbagai zaman dan dari berbagai kebudayaan. Nah, seringkali yang terjadi, saya pernah beribadah di satu gereja, bukan di Surabaya, bukan di Semarang. Semua dipukul rata pakai organ, suara pipe organ klasik. Saya suka suara pipe organ klasik, tapi saya merasakan itu tidak tepat. Kenapa? Karena nyanyi itu, Tuhan Yesus sahabatku pakai organ. Saya di sini tidak ada organ, saya tidak beri contoh. Jadi nyanyinya begini. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat. Itu sama sekali saya tidak bisa merasakan, waduh, ya ternyata organisnya seleranya begitu. Dan banyak organis pianis yang punya selera-selera yang kemudian dimasukkan, dipaksakan untuk mengiringi nyanyian jemaat, semua dipukul rata satu jenis genre musik. Sebagai pemusik, kita harus belajar untuk merendahkan diri kita, menempatkan selera musik kita di bawah kepentingan nyanyian jemaat, nyanyian bersama. Oke, itu tipsnya yang pertama ya Bu. Yang lain nanti akan dibahas di bagian selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum masuk ke sesi pertanyaan yang selanjutnya, karena saya sudah bawa buku berat-berat dari Semarang dan saya tidak mungkin membawanya pulang kembali gitu ya. Jadi mohon satu perwakilan dari gereja berdiri dan minta tolong Pak Ferry bisa membagikan buku yang 100 himne. Satu gereja wakilnya bisa berdiri. Ya. Ya, satu gereja mendapatkan satu. Nah, Bapak Ibu, sebagai bagian dari materi kita yang selanjutnya, kita buka lagu dengan judul Bersoraklah di Hadapan Tuhan. Multimedia minta tolong diputarkan di YouTube. Bersoraklah di Hadapan Tuhan, nomor berapa ini? 37, halaman 37. Nah, Bapak Ibu, lagu ini adalah lagu Advent yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika penyalaan lilin Advent ataupun prosesi. Jadi satu bait itu dinyanyikan tiap minggu Advent begitu. Dan lagu ini dari Amerika Latin. Jadi nuansanya berbeda, nuansanya sukacita. Berbeda dengan lagu-lagu Advent yang berasal dari Eropa, gitu ya. Nuansanya lebih penantian. Kita dengarkan dulu, kita lihat contohnya. Ini saya menyanyikan lagu ini bersama dengan anak-anak panti asuhan kami. Biarkanlah langit dan bumi bersorak untuk bernyanyi. Tuhan telah datang. Sama-sama kita nyanyikan refrainnya ya. Bersoraklah di hadapan Tuhan. Bersukacita senantiasa. Bersoraklah di hadapan Tuhan.
sukacita. Bersorakku lihat Tuhan satu nama Sama-sama. Bersorak dengan Tuhan, bersukacita senantiasa. Bersorak dengan Tuhan, mari umat Allah bernyanyi gembira, bersukacita. Tuhan kan datang. Bersama-sama. Bersukacita dengan Tuhan, bersukacita senantiasa. Wanita menyanyikan bait 4. nyanyikan pujian Tuhan setiap kali. Sama-sama bersorak dengan Tuhan, bersukacita senantiasa. Dengan Tuhan, bersukacita. Bersama-sama. Jiwaku soraklah, agungkanlah Tuhan, hati gembira, Ia selamatkanku. Bersukacita senantiasa. Kira-kira lagu ini membuat jemaat merasakan imanensi atau transendensi Allah. Transenden itu berarti Allah yang maha-maha itu, kalau yang imanen itu Allah yang dekat. Yang imanen ya. Jadi itu membuat orang merasakan Allah itu dekat. Begitu. Lalu selanjutnya, satu lagu lagi. Lagu ini pasti sudah pernah ya, halaman 6. Sudah familiarkah di tempat ini? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apakah versi Indonesianya sudah familiar? Sudah? Belum? Tolong diputarkan Bless the Lord atau 10,000 Reasons. Nah, kita rasakan lagu ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, dan puji namanya. Bersama-sama. Pujilah Tuhan, jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, bukan puji namanya. Surya reka hari baru datang, saat yang jiran apapun juga yang akan terjadi nanti.
Wanita menyanyikan. Kasih Tuhan sangatlah berlimpah, betapa indah hatimu Tuhan penuh dengan kemurahan. Ribuan berkat bernyanyi Bersama-sama. Pujilah Tuhan, pujilah, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, bukan puji namanya. Satu semakin air hidupku Mulai mengerah. jiwaku kan puji muliakan. Ribuan tahun hingga selamanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Pujilah Tuhan, pujilah, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, bukan puji namanya. Pak Ibu, ini lagu himne. Oh, ini lagu himne ya Pak ya? Bukannya ini lagu, itu lagu dari gereja seberang. Bukan, ini lagu himne. Nah, maka mungkin perlu diadakan ceramah tentang himnologi supaya kita bisa tahu, oh ini himne, ini bukan. Dan bukannya kita maunya himne terus juga enggak, supaya kita tahu kita tuh punya warisan dari pendahulu kita, punya tradisi menyanyikan lagu himne. Dan ternyata lagu himne itu masih diciptakan sampai sekarang dengan himne-himne kontemporer yang mungkin belum kita kenal. Oleh sebab itu saya banyak terjemahkan himne-himne kontemporer. Tapi juga ada himne-himne lama. Sebelum kita masuk sesi selanjutnya, kita buka halaman 78. Multimedia bisa minta tolong dibukakan lagu Terpuji Yesus Kristus. 78.
Bersama kita bangkit berdiri. Tuhan sertamu. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu. Kita bisa merasakan ya perbedaan lagu-lagu him kontemporer dengan lagu him yang klasik. Jadi sebagian besar lagu him klasik itu akan membawa kita pada pengalaman berjumpa dengan Allah sebagai Raja Allah yang transenden. Tapi tidak semua. Ada juga lagu-lagu him klasik yang membawa kita pada pengalaman berjumpa dengan Allah yang imanen. Demikian juga lagu-lagu him kontemporer itu sebagian besar akan membawa kita pada pengalaman berjumpa dengan Allah yang imanen. Tapi tidak semua. Ada juga lagu-lagu kontemporer yang membawa kita pada pengalaman berjumpa dengan Allah yang transenden. Jadi kuncinya adalah setiap tim liturgi harus terdiri dari pembuat liturgi, pemusik, kalau ada teolog-teolognya, artinya pendeta atau penatua, dan ada penyanyi. Kenapa? Karena ketika kita membuat liturgi, supaya arah teologi kita jelas, secara praktikal musik juga kita bisa terarahkan dengan jelas. Oh, lagu ini ternyata tidak cocok karena melodinya seperti ini. Oh, lagu ini ternyata kok semua nuansanya seperti ini. Ada juga penyanyi supaya ketika nanti pemusik atau musik director menentukan nada dasar, ini bagi kami terlalu tinggi. Kalau kami aja terlalu tinggi, apalagi jemaat, pasti tidak bisa bernyanyi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan ini, di gereja kami ada kesepakatan demikian. Range vokal jemaat itu bagi kami paling tinggi itu hanya re tinggi. Kalau di standar kidung jemaat itu kadang-kadang mi sampai fa. Tapi kami tentukan ini re. Kalau lagunya sampai mi berarti lagunya boleh diturunkan. Boleh diturunkan. Tapi kalau cuma sampai re ya diusahakan. Nah, yang pertanyaannya, lalu gimana caranya kalau mau tetap mempertahankan itu di nada dasar yang sesuai dengan buku? Caranya gimana? Caranya seperti lagu yang tadi. Bait 1, 2, 3 di F, lalu nanti bait terakhir dimodulasi ke G. Bait 1, 2, dan 3, anggap saja jemaat itu sedang pemanasan, lalu supaya nanti di bait keempat bisa sampai ke nada yang tertinggi sesuai yang dicantumkan oleh buku. Itu yang kami lakukan dan itu bisa dipraktekkan. Kalau memang mau ideal, sesuai dengan buku, bait-baitnya yang bawah diturunkan dulu, baru nanti dimodulasi sesuai dengan nada yang ada pada buku. Itu berkaitan dengan lagu, nanti Bapak Ibu bisa coba lagi, bisa lihat sendiri. Masih ada 2 pertanyaan, silahkan sampai pukul 12. Tidak ada? Kita lanjutkan. Masih ada lagi? Ya, kita lanjutkan.